Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-10 yaitu strategi aliansi ya. Langsung saja ya. Di sini masuk ke slide yang kedua. Nah, apa itu aliansi? Aliansi strategi aliansi ini adalah sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dan melibatkan beberapa bisnis. Jadi di sini biasanya ada kesepakatan atau kerjasama antara perusahaan yang sama, yang bergerak di bidang sama sejenis untuk nanti pasti meningkatkan peluang atau keuntungan. Nah, contohnya yang ada di sini itu biasanya perusahaan seperti Indomie ya. Indomie dengan mereka sama-sama bergerak di bidang makanan, yaitu sama sama berfokus pada makanan. Mereka bekerjasama dengan Citato, Indomie dengan Citato. Ini salah satu kerjasama yang melibatkan dua perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada tipe dari aliansi. Yang pertama ada non-equality aliansi. Itu kerjasama antara perusahaan dikelola secara langsung melalui kontak tanpa pemilik lintas ekonomi atau perusahaan independen yang dibuat. Jadi di sini non-equality aliansi atau strategi non-equality itu kerjasama perusahaan. Jadi dia melakukan kontak itu kerjasama yaitu terhadap perusahaan seperti Indomie dengan Citato ini itu sesuai dengan ekonomi atau lintas ekonomi yang dibuat. Nah, atau perusahaan independen yang dibuat. Jadi kerjasama ini untuk menguatkan satu sama lain. Citato untuk mengembangkan produk dari makanannya, sedangkan Indomie pun juga sama. Dengan adanya berbagai varian topping dan rasa itu pasti akan menjadi daya tarik pada konsumen. Nah, yang kedua ada joint venture. Ya, ini adalah salah satu tipe strategi aliansi di mana di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang menciptakan perusahaan secara mandiri dan ilegal. Ini contohnya ya dua perusahaan yang menciptakan perusahaan secara mandiri dan ilegal ini ada mungkin seperti Xiaomi, kemudian seperti Samsung. Ya, terdapat dua atau lebih perusahaan yang menciptakan usahanya itu usaha unit itu secara mandiri, legal ya, artinya resmi dari pemerintahan seperti Unilever, kemudian Indomie, masih banyak lagi perusahaan yang bisa menciptakan strategi-strategi ya kemandiriannya mereka. Mereka bisa membuka usaha atau membuat usaha yang baru, yang mandiri, yang nantinya bisa meningkatkan keuntungan. Dengan buka mandiri artinya kan tidak ada ketergantungan antara satu sama lain gitu. Seperti perusahaan Unilever, seperti perusahaan-perusahaan swasta lainnya gitu kan, dan produk-produk lainnya juga gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada equity aliansi, itu kontrak kerjasama dilengkapi dengan investasi kualitas oleh satu mitra di mitra lainnya. Nah, strategi ini merupakan satu tipe aliansi yang strategi di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan yang mempunyai bagian kepemilikan yang berbeda dengan perusahaan yang dibantu secara bersama-sama. Nah, equality aliansi ini intinya adanya kerjasama itu dengan kontrak. Mungkin bisa dengan supplier, dengan pemasok, yaitu seperti eh, Samsung, seperti Apple. Apple ini kan mereka melakukan strategi aliansi dan juga strateginya itu melakukan kontrak kerjasama dengan mitra-mitra kerjanya, dengan eh, dari ini para distributornya, kemudian dari para konsumen, pelanggan, kemudian kerjasama dengan pemasok itu yang paling utama. Kemudian yang selain dari Apple itu juga ada lagi mungkin uh, Indomie, KFC atau McDonald. Dia melakukan kerjasama untuk menentukan kualitas. Nah, untuk investasi yang dilakukan biasanya di negara ini yang membeli aset-aset, melakukan reparasi alat-alat dan kesejahteraan pemilik ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada internasional strategi. Ini merupakan salah satu tipe strategi aliansi yang di dalamnya terdapat sebuah kerjasama ya, secara partnership ya antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan tersebut bukan terjadi antara dua negeri tapi lintas negara dan lintas industri. Ya, jadi ini perusahaan yang saling kerjasama ya, antara dua itu perusahaan yang partner yang sama-sama eh, bergerak di bidang yang sama, kemudian mereka bekerjasama terhadap perusahaan di luar negeri. Dan di luar negeri itu kan seperti mungkin, nah ini seperti kayak media digital yaitu Facebook bersama dengan mungkin dari milik Google. Nah, Facebook bisa sama dengan yang lain. Nah, seperti Tokopedia, Lazada, Gojek, gitu kan. Nah, itu kalau itu kerjasama juga ada beberapa yang sudah masuk di luar negeri ya. Itu merupakan satu kerjasama lintas negara yang membangun suatu bisnis bisa berkembang. Pangsa pasar, kemudian permintaan konsumen itu juga akan pasti mempengaruhi. Selanjutnya ya. Nah, ini ada Recent First Development Strategi Aliansi tahun 2014 ya. Yang pertama, banyak perusahaan kekurangan sumber daya dalam mencapai kapasitas yang dibutuhkan untuk tujuan mereka. Jadi ya, sekali ketika kekurangan sumber daya yang dimiliki, itu pasti perusahaan itu tidak bisa menghasilkan produk yang maksimal. Jadi halnya contohnya mungkin Sony atau Nokia. Mereka kekurangan sumber daya, mereka kekurangan riset, kurang melihat masa tren masa kini dan kebutuhan dari konsumen, sehingga tujuan mereka untuk menguasai pangsa pasar itu pun tidak tercapai. Kapabilitas kemampuannya itu belum memenuhi. Yang kedua adalah perilaku kerjasama mengizinkan untuk membentuk, maaf ya, ini perilaku kerjasama mengizinkan seseorang ya, untuk membentuk nilai yang tidak bisa mereka kembangkan dengan bertindak secara independen. Nah, artinya di sini perilaku kerjasama ini kan membentuk suatu nilai. Jadi kerjasama itu pasti akan membentuk suatu hasil produk marker gitu. Ya, seperti tadi adanya Nokia dengan Microsoft, kemudian Windows dengan Microsoft itu kan kerjasama untuk mengembangkan suatu produk digital yang lebih berkembang lagi. Yang ketiga ada strategi kolaborasi sangat berharga bagi perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas untuk mendapatkan pelanggan dan memperluas saluran distribusi mereka. Nah, ini kolaborasi satu sama lain berkinerja, misalnya dari produk makanan sekarang itu mie sedap atau Indomie ya. Mereka itu kan kerjasama antara dengan pelanggan, dengan pemasok, bagaimana kualitas dari bahan bakunya mie ini tetap terjaga. Kemudian distribusi saluran pengirimannya, kerjasama antara misalnya di daerah satu dengan daerah yang lain, itu kan pasti ada kerjasama antara perusahaan PT Indofood dengan yang bergerak di bidang makanan seperti Indomie. Ini kerjasama, itu sudah kerjasama, kemudian dia melakukan penjualan di berbagai daerah. Sudah ada titik-titik yang jadi sasaran pangsa pasarnya. Kemudian yang keempat ada kepentingan para pemangku, baik di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi ketidakpastian lingkungan. Jadi maksudnya ini lingkungan itu kan juga ketika melakukan suatu proses produksi itu kan akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, ini bagaimana peran dari seorang manajer itu untuk bisa menguranginya. Mungkin penggunaan biaya, penggunaan sumber dayanya. Misalnya kita lihat dari makanan saja ya. Makanan yang berbahan dasar dari mie itu kan dari gandum. Bagaimana seorang para pemangku kepentingan ini membatasi penggunaan gandumnya sesuai sesuai kebutuhan saja, tidak lebih, karena ketersediaan makan gandum itu juga makin lama makin menurun gitu. Maka perlu diantisipasi, perlu adanya strategi lagi penggantian dari penggunaan gandum itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada sumber lingkup ekonomi antar perusahaan yang dapat memotivasi aliansi strategi. Yang pertama itu memanfaatkan skala ekonomi. Sumber dari lingkup ekonomi itu skala ekonominya besar, itu pasti akan mempengaruhi perusahaan sendiri. Contohnya Apple. Skala jangka ekonominya itu kan besar. Pangsa pasarnya mereka besar,
itu pasti akan berdampak pada ekonomi juga yang tinggi gitu. Karena Apple ini sudah diterima masyarakat dengan melakukan riset development, dengan melakukan pengembangan pasar, melakukan kajian-kajian kebutuhan yang diinginkan konsumen sehingga terpenuhi. Artinya skala ekonominya pun juga kebutuhan mereka dalam jangka ekonomi juga besar. Yang kedua adalah belajar dari pesaing. Nah ini dalam melakukan strategi aliansi ya kesepakatan gitu. Nah ini perlu melihat dari pesaing. Nah, seperti Nokia nih. Contohnya Nokia dengan Apple sama-sama bergerak bidang HP. Nokia ini perlu adanya belajar dari pesaing Apple. Bagaimana dia itu bisa mengikuti inovasi perkembangan sekarang, produk sekarang. Maka Nokia perlu melakukan perbaikan, perlu adanya mungkin daur ulang yang lebih besar-besaran supaya mereka itu bisa menawarkan produk yang diterima konsumen, citra mereka itu bagus. Karena Nokia ini tidak memperhatikan keinginan konsumen, mereka hanya berfokus pada kepentingan dari pemangku organisasi itu sendiri, tujuan organisasi sendiri itu sendiri, tidak melihat situasi yang dibutuhkan. Nah, sedangkan Apple ini jelas dia mengenalkan berbagai macam produk, kualitasnya, harganya, kemudian kualitas handphonenya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi Nokia mungkin ya untuk Nokia ya dari Apple-nya. Yang ketiga, mengelola risiko dari berbagai biaya. Jelas dalam mengatur organisasi itu perlu adanya pengelolaan risiko ya, pengelolaan keuangannya supaya tidak terjadi adanya kebangkrutan. Katakan anggaran misalnya untuk biaya produksi, untuk biaya operasional. Ini strategi-strategi ini yang perlu dilakukan. Yang keempat, memfasilitasi kolusi diam-diam untuk membangun masuk dengan biaya rendah ke pasar baru. Maksudnya ini memfasilitasi fasilitas yang ada ya dalam membangun biaya rendah. Ini perusahaan itu menekankan biaya rendah tapi masuk ke pangsa pasar yang baru. Seperti contohnya Indomie mungkin. Nah, Indomie ini kan biayanya rendah, bisa masuk ke pangsa-pangsa pasar dengan melakukan terobosan yang baru. Seperti mungkin ada rasa durian. Ya ini kan riset ya, development. Nanti ketika produk baru dengan menekankan biaya rendah, kemudian dia masukkan ke pangsa pasar, melakukan riset dulu ke pasar. Apakah bisa diterima tidak ini dengan Indomie varian rasa durian atau Indomie varian rasa dari mungkin ada kari ayam, rasa soto dan segala macam. Itu kan pasti mereka melakukan pengembangan pasar, apakah diterima atau tidak. Yang kelima, rendah ke industri baru dan sekon segmen industri baru. Artinya ketika segmen atau sasaran tujuan pasarnya baru, itu juga perlu memperhatikan kapabilitas perusahaan itu, kemampuan perusahaan mereka itu sejauh mana. Nah, kemudian yang kedua adalah, yang keenam adalah keluar biaya rendah dari segmen industrinya itu ya, bagaimana perusahaan itu juga bisa melakukan biaya rendah tapi segmen industrinya itu tercapai. Yang ketujuh yaitu mengelola ketidakpastian. Ini penting, sangat penting dilakukan karena apa? Ketidakpastian dari konsumen ini yang akan menentukan suatu keuntungan perusahaan. Ketika misalnya Indomie dengan sedap, itu perlu adanya pengelolaan yang baik. Ketidakpastian konsumen, kebutuhan konsumen yang jelas. Makanya dengan adanya mie sedap itu menjawab semuanya. Mereka melakukan inovasi dengan harga murah, rasa yang diberikan mulai dari Indomie goreng, soto dan segala macam. Ini kan contohnya ini kan menjadi jawaban dari konsumen. Kepastian selera konsumen itu kan selalu berubah-ubah. Next ya, langsung saja. Ada 4 keuntungan dari strategi aliansi. Yang pertama, kemudahan masuk pasar. Ya jelas, ketika ada kerjasama, itu kan seperti PT Indofood dengan makanan-makanan yang lainnya, Karimi, kemudian ada potato tadi, itu kan kemudian masuk pangsanya itu kan masuk pangsa pasarnya itu kan juga besar. Bisa diterima konsumen itu juga berpeluang tinggi. Yang kedua, berbagai resiko menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ketika tidak perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian. Nah, ini ketika
masuk bangsa yang baru itu pasti juga memiliki resiko ya. Ya salah satunya itu bisa diterima atau tidak gitu. Seperti makanan, seperti mungkin, teknologi, handphone. Nah, handphone seperti Apple itu kan juga resikonya besar. Dia memproduksi dengan biaya tinggi, kalau tidak diterima konsumen ya akan sia-sia saja. Ketiga yaitu berbagai pengetahuan dan keahlian. Nah, berbagi pengetahuan dan keahlian. Artinya di sini dari keunggulan strategi ini antara manajer satu di perusahaan, misalnya dari Apple atau Microsoft, ya kerjasama dengan Nokia atau kerjasama dengan Windows, kan berbagi pengetahuan kalian. Oh, misalnya saya pintar dalam melakukan research development di bagian strategi A, sedangkan di si Windows, tadi Microsoft, tadi sekarang Windows ini yang bagus terhadap sistem versi touchscreen-nya dari laptop, dari komputer, sehingga mempermudahkan konsumen. Nah, ini kan saling kerjasama, saling membantu, saling berbagi pengetahuan. Kemudian Pak sinergi dan keunggulan bersaing. Nah, ini kerjasama, kekompakan, keunggulan mereka itu akan menjadi daya tarik konsumen. Selanjutnya ya. Nah, ada 4 faktor dalam memilih partner, yaitu yang pertama kecocokan atau compatibility. Perusahaan harus secara efektif untuk memilih partner yang cocok dan dapat dipercaya. Nah, artinya kecocokan ini ya. Misalnya tadi Indomie dengan Citato ya. Ini cocok tidak makanannya? Ini sangat diterima konsumen atau tidak? Ini perlu adanya pengembangan, entah dari pemasaran, riset development, bagian manajer. Ini perlu adanya kontribusi kerjasama. Yang kedua adalah sifat produk atau jasa calon partner perusahaan sebaiknya bekerja sama dengan partner yang cara produk dan jasa lain saling melengkapi. Tapi bisa langsung bersaing dengan produk sendiri. Jadi maksudnya di sini kerjasama ya antara produk dengan jasa ya. Nah ini misalnya makanan dengan menggunakan jasa pengiriman, jasa distributor dari Indomie, bisa dari makanan-makanan Indofood, segala macam lainnya. Keamanan aliansi secara relatif dengan adanya kompleksitas dan potensi kerugian karena gagalnya kerjasama para manajer perusahaan harus memperoleh sebanyak mungkin informasi dari calon pakar ya sebelum membentuk aliansi strategi. Jadi di sini maksudnya keamanan ya, sistem yang kompleks itu pasti akan juga menimbulkan satu kerugian. Nah, dari Apple itu juga pasti ketika keamanannya itu tidak terjaga itu pasti bisa dibobol oleh semua orang. Maka perlu adanya para pakar, perlu adanya strategi supaya database yang ada di dalamnya itu tidak bisa diambil orang. Database di dalam suatu komputer ataupun di dalam Apple, handphone dan juga ditiru oleh dicipta oleh orang lain itu akan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri. Contohnya itu kan simple Indomie. Indomie kan yang dulunya berdiri menciptakan inovasi yang baru, sekarang muncullah mie sedap. Dengan mencipta, dengan bersaing, dia melihat Indomie, kemudian dia terapkan di mie sedap dengan menekankan biaya rendah. Itu salah satu contohnya. Potensi pembelajaran sebelum membentuk aliansi strategi, para partner harus menilai potensi untuk saling belajar. Saling belajar satu sama lain itu sangat penting karena ini akan menentukan bagaimana memecahkan suatu permasalahan dari keinginan konsumen. Berpartner itu sama ya. Ketika misalnya chief yang ada di luar negeri Amerika itu kan mereka bekerja sama dengan teknologi-teknologi lainnya, media-media digital lainnya seperti Windows, software, kemudian digital komputer, kemudian ada Linux dan segala macam itu kan mereka kerjasama dalam memperkuat keamanan, memperkuat saling potensi bertukar pembelajaran, saling bertukar ini ya pengalaman. Yang selanjutnya adalah reason why is strategic alliance might be more effective than position available. Nah,
bukti reaksi ya, mengapa itu strategi aliansi itu kan memberikan suatu efektivitas. Ya mungkin ada batasan hukum dalam akuisisi. Jelas kalau ada hukum dan akuisisi, perusahaan itu pasti akan mempengaruhi terhadap keefektifan terhadap suatu strategi aliansi yang diterapkan. Yang kedua, dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, tidak membatasi fleksibilitas perusahaan. Ya, ketika kondisi tidak pasti, perubahan suatu perusahaan, misalnya dari Sony, dari Nokia, kemudian BlackBerry. Nah, ini kan produk-produk handphone yang mereka tidak pasti ke depannya, sehingga mereka gagal untuk memahami karakter konsumen. Dan juga di sini yang ketiga, perusahaan yang diakuisisi dapat membawa organisasi yang tidak diinginkan. Nah, perusahaan yang diakuisisi dapat membawa organisasi ini ya berarti organisasi yang baru, muncul organisasi baru yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Ya, seperti tadi, Nokia, Apple, kemudian Indomie. Nah, Indomie itu mas, masuknya mungkin mereka tidak akan mengira adanya tidak pesaingnya, karena dia tidak memperhatikan kondisi kebutuhan konsumen. Dia yang menekankan jumlah kapasitas yang banyaknya yang diproduksi saja. Sehingga ketika munculnya produk yang baru ini perlu ada strategi kerjasama yang dapat membuat organisasi ini lebih berkembang. Yang keempat yaitu nilai sumber daya dan kapabilitas perusahaan mungkin bergantung pada kemandirian strateginya. Ketika nilai suatu sumber daya dan kapabilitas di suatu perusahaan itu memiliki nilai yang tinggi, itu pasti akan memberikan kemandirian sendiri. Contohnya Apple, GoFood, kemudian perusahaan besar lainnya. Unilever itu kan mereka memiliki kapabilitas perusahaan yang besar. Dan mereka juga bisa memberikan kemandirian, membuka secara mandiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dalam presentasi tadi. Mungkin banyak kesalahan dalam tutur kata dan sikap perbuatan. Kami mohon maaf, saya mohon maaf ya. Sekian dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.